Halo fans Marvel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami Marvel Indo yang selalu memberikan info menarik seputar Marvel khusus untuk menambah wawasan kalian semua. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul, kita akan membandingkan siapa Spider-Man terbaik dari ketiga aktor yang selama ini kita kenal. Ada Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland. Sebenarnya masih ada aktor Spider-Man live action lain seperti Nicholas Hammond yang filmnya tayang 1977 dan aktor serial Spider-Man Jepang alias Supaidaman yang dirilis pada tahun 1978 sampai 1979 silam. Tapi karena dirasa tidak sepopuler ketiga aktor Spider-Man Hollywood, maka tidak akan kita bahas. Dalam perbandingan kali ini, kita akan bagi dalam beberapa aspek yang menentukan siapa Spider-Man terbaik, dan tentunya kita cari kemiripan dengan versi komik Spider-Man versi originalnya. Kira-kira siapa Spider-Man terbaik dari ketiganya? Langsung saja, ini dia perbandingannya. Usia seorang aktor sangat berpengaruh bagi peran yang dimainkan dalam sebuah film, tak terkecuali dengan Spider-Man. Tobey Maguire lahir pada tahun 1975, yang berarti saat memerankan Spider-Man pertama yang dirilis tahun 2002 silam, dirinya berusia 27 tahun. Mungkin kalian kaget dengan usianya tersebut, dia masih bisa memerankan karakter remaja. Tapi ya semua itu dipengaruhi oleh wajah Tobey yang baby face, sehingga masih terlihat pantas-pantas saja. Beralih ke Andrew Garfield, dia adalah aktor yang lahir pada tahun 1983, yang berarti saat Amazing Spider-Man pertama dirilis, dirinya berusia 29 tahun. Wah, jauh lebih tua 2 tahun dari kemunculan pertama Tobey sebagai Spider-Man ya. Tapi saya yakin kita semua sepakat kalau Andrew masih pantas memerankan Peter Parker yang merupakan remaja yang masih sekolah. Dan terakhir Tom Holland yang lahir pada tahun 1996, 1 tahun lebih tua daripada saya, dan pada saat kemunculan pertamanya dalam film Civil War, usia Tom Holland adalah 20 tahun, yang sekaligus menandakan kalau dia adalah aktor Spider-Man paling muda dari ketiganya. Sekarang jika kita bandingkan dengan kemunculan pertama Spider-Man di versi komik, siapa yang akan menang? Untuk mengetahui hasilnya, maka kalian harus tahu bahwa komik Spider-Man pertama dirilis pada Agustus 1962 dengan judul Amazing Fantasy episode 15, dan dikisahkan Peter menjadi Spider-Man setelah digigit laba-laba radioaktif pada usia 15 tahun. Dan ini sesuai dengan usia Spider-Man di MCU yang saat Civil War berusia 15 tahun. Sehingga dapat diketahui pemenangnya adalah Tom Holland karena memiliki usia yang paling mendekati dari versi komiknya. Tom Holland mendapatkan 1 poin. Dari ketiga aktor Spider-Man, kita pasti sadar kalau mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Sangat susah untuk menyamakan kepribadian mereka dengan versi komiknya. Tobey Maguire lebih ke pria yang ramah, pemalu, namun minim jokes. Andrew Garfield yang sering bercanda, selengean, tengil, namun terlalu cool dan percaya diri. Dan Tom Holland yang sangat kekanak-kanakan, cengeng, namun bertanggung jawab dan ingin membuktikan kalau dirinya bisa menjadi pahlawan. Ini sangat jauh berbeda dengan sifat Spider-Man dari original komiknya dan lebih mirip versi komik Ultimate. Hanya saja pengaruh Tony Stark yang terlalu banyak membuatnya berbeda dari komik Ultimate. Dan dari ketiganya, yang paling mendekati Spider-Man versi komik adalah Andrew Garfield. Karena dikisahkan Peter bukanlah orang yang terlalu ramah, polos, atau seperti anak kecil yang bergantung pada orang lain. Peter adalah orang yang sedikit bandel dan berani. Dia pernah mengajak gadis berkencan secara terang-terangan dan juga pernah mengejek Flash dalam suatu waktu.
Sehingga dalam kategori ini Andrew Garfield menjadi pemenangnya. 1 poin untuk Andrew. Sebagaimana yang kita tahu, Spider-Man adalah superhero yang mengalami mutasi akibat gigitan laba-laba radioaktif. Baik versi Tobey maupun Andrew diperlihatkan secara jelas bagaimana mereka berdua digigit laba-laba itu. Sedangkan versi Tom Holland, Marvel Studios memilih untuk melewatkan adegan itu karena dirasa mengulang-ulang scene yang sama dengan film Spider-Man sebelumnya. Dan kemudian mereka memutuskan menggantinya dengan percakapan antara Peter dan Ned saja tanpa disertakan scene kilas baliknya. You got bit by a spider? You didn't bite me? Well, it probably would have hurt, right? You know what? Whatever. Even if it did hurt, I would let it bite me. Maybe. How much did it hurt? The spider's dead, Ned. Karena kami rasa scene ini adalah hal yang penting untuk memperlihatkan bagaimana Spider-Man mendapat kekuatannya, maka dalam kategori ini pemenangnya adalah Spider-Man versi Tobey dan Andrew, masing-masing mendapatkan 1 poin. Web shooter adalah senjata yang dimiliki Spider-Man, digunakan untuk menyerang musuh dan berayun dari satu gedung ke gedung lainnya. Dalam versi komik pertamanya, Peter Parker yang digigit laba-laba radioaktif dan akhirnya menjadi Spider-Man memutuskan untuk membuat web shooternya sendiri, memanfaatkan kecerdasan otaknya. Alat itu nantinya akan digunakan untuk membantunya dalam beraksi karena dia beranggapan Spider-Man bukanlah Spider-Man jika tidak memiliki web shooter serta jaring super. Dan dari sini kita sudah tahu pemenangnya adalah Andrew Garfield dan Tom Holland karena Spider-Man versi mereka menggunakan kejeniusannya untuk menciptakan jaring laba-laba, bukannya muncul dari sela-sela pergelangan tangan secara langsung alias jaring organik seperti milik Tobey. Keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin. Kalau membicarakan kostum, kita tahu tiap Spider-Man memiliki ciri khasnya sendiri, dan kesemuanya bisa dibilang keren. Namun jika kita melihat kostum pertama, komik Spider-Man, maka pemenangnya adalah Spider-Man versi Tom Holland. Dia memiliki warna dan corak yang terlihat sama, memiliki mata yang bisa digerakkan untuk menghidupkan ekspresi, dan sayap tipis yang tidak dimiliki Spider-Man lainnya. 1 poin lagi untuk Tom Holland. Tapi perlu diketahui setiap kostum Spider-Man memiliki kemiripan dengan versi komik tertentu. Hanya saja karena kami samakan dengan kostum versi komik pertamanya, maka yang paling akurat adalah versi Tom Holland. Dalam versi komik, Spider-Man pernah dikisahkan mencintai beberapa wanita. Total ada sekitar 10 orang. Namun yang paling terkenal ada MJ alias Mary Jane dan Gwen Stacy. Dalam film Spider-Man versi Tobey dikisahkan Peter Parker dekat dengan Mary Jane dan muncul Gwen Stacy di film ketiga. Sedangkan versi Andrew memilih menggunakan Gwen Stacy untuk pasangan Peter, walau harus meninggal di film kedua, untuk nantinya dimunculkan Mary Jane di film ketiga, walau akhirnya dibatalkan. Sedangkan versi Tom Holland bukan Gwen atau Mary Jane, pihak pembuat film malah menyandingkan Peter dengan Liz Allen di film pertama dan diganti dengan MJ alias Michelle Jones, sehingga terlihat jelas sangat jauh berbeda dari komik originalnya. Di sini dapat kita temukan pemenangnya adalah Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang masing-masing mendapatkan 1 poin. Bibi May adalah karakter pendukung yang hadir di tiap film Spider-Man tanpa terkecuali. Dia hadir untuk ikut meramaikan drama, sekaligus menggantikan posisi orang tua dari Peter yang sudah pergi meninggalkannya sedari kecil. Dan dalam film, kita tahu ada 3 orang berbeda yang memerankan Bibi May, yang makin kesini makin muda. Kesemuanya sudah disesuaikan oleh pihak pembuat film, baik umur dan penampilannya. Sedangkan seperti apa wujud Bibi May dari versi komik originalnya? Ya, seperti inilah penampakan dari Bibi May versi komik jadul Spider-Man, yang sekaligus menandakan kalau Spider-Man versi Tobey menjadi pemenangnya, karena memiliki Bibi May yang terlihat sangat mendekati versi komik klasiknya. Tobey Maguire mendapatkan 1 poin.
Venom menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari Spider-Man. Mereka bermusuhan namun juga pernah bekerja sama. Sebelum memilih Eddie sebagai hostnya, symbiote itu sempat bernaung bersama Spider-Man selama beberapa waktu. Dan kemunculan Venom menjadi musuh Spider-Man adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans. Dalam babak ini sudah dipastikan, pemenangnya adalah Tobey Maguire. Walaupun Venom dalam filmnya tidak memenuhi ekspektasi para penggemar, tapi walaupun demikian, Tobey tetap mendapatkan 1 poin. Dalam komik dikisahkan, Spider-Man seringkali bergabung dengan beberapa orang atau bahkan tim. Dia pernah bekerja sama dengan Daredevil, dengan Deadpool, bergabung bersama Fantastic Four, dan yang paling sering bersama para Avengers. Dari sini kita sudah tahu siapa Spider-Man yang dikisahkan bergabung alias team up bersama tim superhero kelas Avengers. Dan ini menjadikan Tom Holland sebagai pemenang dan mendapatkan 1 poin. Dan sekarang coba kita lihat hasilnya. Dari 9 kategori yang sudah disebutkan di atas, hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dibilang ketiganya seri dan kita harus membuat 1 kategori tambahan untuk mendapatkan siapa pemenangnya. Dan kita coba untuk memasukkan unsur pendapatan. Dan berikut ini adalah hasil pendapatan film Spider-Man dari ketiga aktor yang berbeda. Dengan demikian terlihat jelas Spider-Man Far From Home memenangkan sesi terakhir ini. Mungkin pengaruh dari kisah Endgame dan kematian Tony Stark sukses membuat penonton penasaran dan menyaksikan bagaimana kisah Spider-Man tanpa Tony Stark. Tom Holland menjadi pemenangnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju dengan hasil perbandingan dari ketiga aktor Spider-Man versi Marvel Indo ini? Jika kalian tidak setuju dan punya pendapat sendiri siapa Spider-Man yang terbaik versi kalian, silahkan langsung saja tulis alasannya di kolom komentar. Kenapa Spider-Man versi kalian adalah yang terbaik? Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, supaya tidak ketinggalan konten menarik dari kita, dan sampai jumpa di video lainnya.